kepada para pemirsa Duta Jatim TV, kanal milik sahabat saya Mas Gatot. Bulan ini, bulan Januari adalah bulan menjelang kita akan merayakan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95 dalam hitungan kalender Masehi. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke saya, diantaranya terkait dengan sekelompok orang yang sampai hari ini mungkin ya tidak suka atau bahkan dalam tanda petik memusuhi NU. Jadi begini, dalam dunia itu sudah pasti ada pro dan kontra, suka dan tidak suka, itu adalah hal yang wajar. Jangankan hanya NU yang sebuah organisasi didirikan oleh para ulama, sementara ulamanya sendiri juga ada yang satu suka, satu nggak suka. Jangankan hanya ulama, Nabi pun ada juga yang kontra. Padahal beliau adalah seorang yang dipilih oleh Allah, semulia-mulianya makhluk, tetapi ada saja yang tidak suka. Siapa yang tidak suka jelaslah dalam tarikh, dalam sejarah, bahkan dalam Al-Quran juga dijelaskan siapa yang membenci Nabi. Apalagi cuma Nahdlatul Ulama ataupun ulama-ulama yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama. Adapun motifnya, apakah karena ini, apakah karena itu, ya tentu saja beragam, tentu saja tidak sama. Mungkin karena iri, mungkin karena ada hal-hal yang berjalan dianggap dinilai baik di Nahdlatul Ulama tapi di kelompok lain tidak. Jadi bagi kami, suka atau tidak suka adalah satu kewajaran, dan di dalam menyikapi hal itu, pertanyaan yang diajukan ke saya, apakah juga adanya youtuber NU juga untuk memberikan jawaban dan mengimbangi? Saya pikir tidak seperti itu ya. Kalau cara menyikapi, setahu saya, baik ketidaksukaan terhadap amaliyah Nahdlatul Ulama ataupun terhadap ulama Nahdlatul Ulama, tetap dengan sikap tawassutiyah, tetap dengan sikap yang moderat. Artinya kayak tadi, suka dan tidak suka adalah sesuatu yang wajar, maka menyikapinya pun tentu dengan cara yang wajar. Kenapa? Ya karena memang begitulah sunatullah, begitulah kondisi, suka tidak suka, malam, siang, pagi, sore selalu bergandengan. Maka cara menyikapi ya istilah anak sekarang santuy, biasa saja. Karena yang tidak suka hari ini pada saatnya bisa saja menjadi suka kepada kita. Yang tidak senang hari ini pada saatnya bisa senang sama kita. Yang dianggap musuh hari ini pada saatnya juga bisa saja menjadi sahabat kita. Terkait dengan adanya YouTuber, terutama sebenarnya kalau banyaknya pemain-pemain YouTube, kawan-kawan NU ini setelah pandemi, karena ya orang NU biasa bekerja, sementara sekarang banyak di rumah, biasa ngajar di pondok atau di majelis karena harus di rumah, akhirnya kan ngajarnya pakai handphone gitu. Maka dari situlah muncul mungkin youtuber baru, di samping memang mengasah kreativitas. Dan kalau saya pribadi ya, pertama, kalau saya ya sekedar mengisi dari kanal sahabat-sahabat saya. Kedua, barangkali ada manfaat dari apa yang saya sampaikan melalui YouTube ataupun melalui media-media online yang lain. Dan terpenting dari semua itu adalah memberikan manfaat kepada penduduk alam maya. Sekarang ada penduduk itu, ada penduduk alam nyata, ada penduduk alam maya. Kalau dulu ada penduduk alam gaib itu isinya jin wa ma asbaha dzalik. Sekarang manusia juga menjadi penduduk alam gaib yang disebut alam maya. Ada wujudnya tapi tidak jelas, tidak bisa diraba. Baik, kemudian ada pertanyaan juga. Tradisi NU ngeramut warisan leluhur ini pula yang sering dijadikan bahan orang atau pihak lain untuk memusuhi. Bagaimana menanggapi hal yang demikian? Top Marco Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu.
Sobat Jimat Leluhur, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kembali lagi bertemu dengan saya, Cokro Santri. Semoga Anda tidak bosan-bosan dengan saya, karena saya selalu mencoba memprovokasi Anda untuk uri-uri budaya dan cinta kepada budaya Tosan Aji. Apa mereka ini sebab NU kreatif berijtihad hingga kaya tradisi budaya. Ya, kembali lagi kepada tadi, semua itu kembali kepada diri masing-masing. NU secara organisasi dalam menentukan sikap tentu ada musyawarah, dalam menentukan ketentuan sebuah hukum ada lembaga bahsul masail. Maka seringkali di sini perlu saya sampaikan, banyak orang salah ya. Ketika seorang pengurus NU berkata, menyampaikan sesuatu, lalu dianggap itu adalah pendapat NU. Padahal itu pendapat perorangan. Sebab kalau pendapat NU otomatis dong, jelas harus melalui musyawarah. Karena NU menganut kaidah wasyawirhum fil amri. Jadi suara NU adalah hasil musyawarah. Hukum yang diterbitkan oleh NU tentu hasil bahsul masail atau yang sudah disepakati oleh para ulama di NU. Ini seringkali salah, orang menilai satu pendapat dari seorang kiai dianggap pendapat NU. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya. NU berjuang untuk umat sejak pra kemerdekaan, lalu berjihad di perang kemerdekaan, kemudian masuk dan terlibat dalam pemerintahan, sempat tersisi di era Orba sampai orang NU mengaku sebagai NU terutama pegawai negeri. Untuk yang ini